Assalamualaikum. Oke, kita lanjut pelajaran kita mengenai Linux. Nah, masih berhubungan dengan fetching data setelah kita menggunakan use fetch. Oke, data ini yang kita ambil. Oke. Nah, di sini jadi setelah kita pelajari adanya data status, nanti ada juga yang namanya refresh. Oke, jadi ini sebuah function yang kalau function ini dipanggil, nah dia akan menjalankan ini ya, URL yang sama nih. Oke, kita coba buat cons misalnya, jadi coba di sini kita buat console log get data. Kita simpan, lalu di sini kita buat di sini button aja. Kita simpan, oke, kita bisa lihat. Refresh. Oke, paling bawah ya. Buat di atas saja ya. Gini. Oke. Ya, coba inspect element console. Get data. Nah, oke, bisa dilihat. Jadi saat kita get data, ya kan diambil lagi nih. Nah, jadi kembali dijalankan ini ya, URL atau endpoint post. Oke. Jadi seperti ini, menggunakan fungsi refresh. Oke, biar kita bisa lihat hasilnya, kita coba menggunakan yang dynamic ya, dynamic URL. Di sini ada sepertinya. Oke, ini coba kita lihat dulu. Oke, user ID 1 title. Kita buat coba 2. Nah, ID 2. Oke, jadi berubah-berubah ya. Oke, kita bisa buat. Jadi di sini kita ini aja ya, isi comment. Nah, kita pakai yang lain. Jadi post di sini, ini kita ganti aja kayak gini, biar bisa selipkan ini ya, variabel JavaScript. Jadi kita buat di sini cons ID ref, ID-nya mulai dari 0 aja ya, atau 1. Oke, 1 aja ya. Lalu di sini kita tambahkan ID. Oke, dan ketika ada klik get data, fungsi ini dijalankan, maka kita buat di sini id.value. Ini tambah-tambah aja ya, kayak gini. Oke, seperti ini. Kita coba refresh. Sorry. Kita belum cetak di sini, kita cetak dulu data.body. Nah, seperti ini kita simpan. Oke. Kita klik loading, setup data.title. Wait.
outputnya ini kan, coba network, objek, sorry, ini ya, id.value, gini. Oke, dapat ya. Kita clear dulu ini. Kita klik. Sorry, ini satu ya. Harusnya kita ganti aja data.id. Simpan. Oke, satu. Loading. Itu send. Di sini teman-teman bisa lihat dia nggak berubah kan, kalau kita klik di sini nilainya tuh nggak berubah karena kita di sini ini ya, nilai ini masih menggunakan ID value yang dari sini. Oke. Belum mendapatkan perubahan yang telah kita tambahkan di sini. Jadi di sini kita mesti buat sebuah callback ya. Kita buat di sini function anonymous kayak gini ya. Nah, ini kita cut aja. Ini cut. Lalu kita return. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita simpan. Kemudian kita coba cek kembali. Kita clear. Get data. Oke, 2 kita klik. Nah, 3 ya. 3 oke. 4. Nah, yang ini yang apa? Ini kenapa ada merah gini ya? Ada 3, 4, double gini ya. Jadi ini dia melakukan permintaan yang kedua kali. Dan ketika permintaan kedua, maka permintaan yang pertama itu dihentikan, di stop. Jadi kita coba refresh. Kita ulang aja ya. Di sini kita clear. Get data, oke. Get data loading. Nah, jadi kalau kita klik-klik lagi gitu, nah maka dia akan melakukan beberapa permintaan. Nah, jadi di setiap permintaan yang baru, itu akan meng-cancel permintaan yang lama. Nah, tentunya ini sangat baik untuk ini ya, untuk performance. Jadi kalau ada permintaan yang sama, kemudian untuk permintaan sebelumnya itu masih diproses, maka di-cancel. Karena permintaan yang sama, jadi diambil aja yang baru. Seperti ini ya. Jadi diambil pos yang 7. Oke, dianggap ini ya, karena di sini key-nya masih sama ya. Sebentar. Kita belajar mengenai key di Linux ini. Ada ya, bagian sini kita ke pilot ini. Nah, di sini ada key-nya nih. User ID, ID 7. Oke. Kita clear. Atau refresh. Oke, ini ID 7. Kita refresh di sini. Oke, 8 ya. Klik. 9. Nah, ini kita refresh dulu. 9. Jadi oke, kita coba buatkan aja dulu ya yang manual dari JavaScript. Kita buat di sini aja ya. Nah, jadi ini contoh dari ini ya, scriptnya kita untuk mengambil data menggunakan fetch bawaan dari JavaScript. Nah, ini teman-teman hanya lihat aja ya, tidak perlu diketik juga. Jadi ketika kita klik button ini, maka akan menjalankan ini ya, function fetch data. Jadi kita akan lihat prosesnya seperti apa. Oke, kita open with live server. Kita inspect element, network. Oke, kita klik ya. Kita klik, klik,
klik lagi, oke. Jadi teman-teman bisa lihat kan. Nah, permintaan yang lama itu tidak akan berhenti walaupun ada permintaan yang baru. Nah, jadi tentunya itu bisa ini ya, membuat performance aplikasinya kita tuh menjadi berat. Ketika ada permintaan yang sama tetapi tidak di-cancel. Tidak di-cancel untuk permintaan yang lamanya ya. Oke, jadi kita bisa cek lagi, kita klik double-double di sini ya. Jadi ini ya, semua masih diproses, nggak di-cancel. Mau yang lama atau yang mau baru, sama aja. Nah, kita ke Nox. Ini network. Kita klik aja ya, double-double gini. Klik, 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 klik. Oke, yang terbaru berarti ID 5 nih. Nah, jadi seperti itu. Karena dianggap ini permintaan yang sama, dari sumber yang sama. Karena di sini kita punya key-nya ya, ada key. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah, key ini yang dibuat oleh Nox. Oke, jadi seperti itu dulu ya teman-teman pelajaran kita mengenai use fetch di Nox. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.